Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rohimah Lubis, NIM 233.033. Baiklah, di video kali ini saya akan melakukan praktikum materi gerak harmonis sederhana pada ayunan bandul sederhana. Adapun tujuan saya melakukan praktikum ini yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh panjang tali terhadap periode bandul. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh massa terhadap periode bandul. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh simpangan sudut terhadap periode bandul. Dan yang keempat yaitu untuk mengetahui percepatan gravitasi dari bandul. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik yang dipengaruhi oleh gaya yang arahnya selalu menuju titik keseimbangan. Rumus dari percepatan gravitasi pada ayunan bandul sederhana diambil dari persamaan T sama dengan 2pi dikali akar L per G. Adapun contoh dari gerak harmonik sederhana ini yaitu kita dapatkan pada ayunan bandul sederhana dan pegas. Nah, pada video kali ini yang saya bahas yaitu praktikum mengenai ayunan bandul sederhana. Bandul adalah benda yang diikatkan dengan tali kemudian diayunkan secara bebas dan periodik. Nah, dimana prinsip kerja bandul ini kita dapatkan pada jam dinding kuno. Prinsip ini pertama kali ditemukan oleh Galileo Galilei, yang dimana periode dari sebuah bandul dipengaruhi oleh panjang tali dan percepatan gravitasi. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran. Yang kedua yaitu frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya jumlah getaran tiap satuan waktu. Jadi, adapun alat dan bahan yang saya gunakan ketika praktikum nanti yaitu yang pertama ada roll, yang kedua ada stopwatch dalam HP, yang ketiga ada batu dengan ukuran yang berbeda-beda dan ada juga keleren. Yang keempat ada busur. Yang kelima ada talinya ini memiliki ukuran atau panjang yang berbeda-beda. Dan yang kelima yaitu ada buku dan pulpen. Jadi ketika kita melakukan praktikum nanti, jangan lupa untuk mencatat data-data yang kita peroleh dari praktikum tersebut. Baiklah, di praktikum pertama yaitu kita akan mencari tahu apa sih pengaruh dari panjang tali terhadap periode. Misalnya saya menggunakan tali yang panjangnya 90 cm lalu mengikatkannya lagi dengan batu yang sama. Saya mengikatkannya batu dengan tali. Jadi percobaan yang keempat yaitu dengan panjang tali yaitu panjangnya 80 cm dengan beban masanya itu sama kayak batu yang tadi. Kemudian saya akan putarkan dan jangan lupa stopwatchnya. Kemudian langkah-langkah tersebut kita ulangi sampai 5 kali percobaan. Selanjutnya kita menuju ke praktikum yang kedua yang dimana yaitu untuk mengetahui pengaruh dari sudut simpangan terhadap periode bandul. Jadi yang dimana sudut yang pertama yaitu sekitar 30 derajat kemudian diayunkan sebanyak 10 kali. Dan jangan lupa untuk mencatat data atau waktu yang kita butuhkan. Kemudian variasikan nilai dari sudut simpangan supaya kita mengetahui bagaimana pengaruh dari sudut simpangan terhadap periode bandul. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan praktikum yang ketiga yang dimana tujuannya yaitu untuk mengetahui apa sih pengaruh dari massa benda terhadap periode bandul. Nah, jadi di sini saya menggunakan tali yang panjangnya sekitar 50 cm, kemudian bandul ini massa bendanya itu sekitar 50 gram. Nah, jadi nanti yang kita variasikan itu massa bendanya. Nah, jadi ini akan kita ayunkan sebanyak 10 ayunan. Jangan lupa untuk hidupkan stopwatchnya dan catat data berapa hasil stopwatchnya atau hasil dari periode ataupun waktunya.
Jadi kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Oke, setelah dapatkan hasilnya kita catat. Selanjutnya kita menggunakan massa bendanya sekitar, kita gunakan yang massanya 100 gram. Rekatkan batu kita gunakan yang massanya 100 gram. Rekatkan. Sudah terikat. Kemudian jangan lupa hidupkan stopwatchnya. Tapi ketika kita ingin mengayunkannya, hidupkan stopwatchnya. Ayunan yang kita hasilkan itu 10 ayunan ya. Yang kita buat itu 10 ayunan. Jadi kita mulai dari sekarang dengan massanya 100 gram. Kita dapatkan di percobaan yang ketiga, di praktikum yang ketiga ini, saya menggunakan batu yang massanya itu sekitar 25 gram. Saya ikatkan. Jangan lupa hidupkan stopwatchnya ketika ingin mengayunkan batu tersebut. Bentar ya. Baik, kita mulai 10 ayunan. Mulai dari kemudian yang keempat saya menggunakan batu yang massanya yaitu sekitar massanya 250 gram. Percobaan selanjutnya yaitu massa batu sekitar 250 gram. Saya akan ayunkan, jangan lupa hidupkan stopwatchnya. 1, 2, 3. Oke, catat data. Percobaan selanjutnya itu saya menggunakan kelereng yang massanya 22 gram. Setelah saya ikatkan, kemudian diayunkan, jangan lupa hidupkan stopwatchnya. Nah, kita mulai dari sekarang. Baik, hasilnya kita catat. Baiklah, selesailah percobaan praktikum kita yang ketiga. Selanjutnya yaitu praktikum untuk menentukan kecepatan gravitasi. Itu nanti kita hitung di pengolahan datanya. Oke. Adapun pengolahan data dari praktikum yang saya lakukan tersebut. Yang A yaitu hubungan atau pengaruh panjang tali terhadap nilai periode bandul. 1. Hitunglah frekuensi, periode, dan percepatan gravitasi dari bandul. Nah, yang pertama kita ketahui waktunya 7,90 sekon. Berat masanya yaitu 0,5 kg, sedangkan panjang talinya 0,3 meter. Kita mencari periode, frekuensi, dan gravitasi. Percepatan gravitasi. Maka periodenya sama dengan rumusnya T per N. Kita masukkan T-nya, kita masukkan N-nya, sehingga nanti hasilnya yaitu 0,79 sekon. Sedangkan untuk mencari frekuensi yaitu rumusnya N per T, kita masukkan N-nya, kita masukkan T-nya, kemudian hasilnya nanti 1,27 Hz. Sedangkan untuk mencari percepatan gravitasi buminya kita menggunakan rumus 4pi kuadrat dikali L per T kuadrat, yang dimana kita masukkan 4 dikali 3,14 pangkat 2 dikali 0,3 meter per 0,79 sekon pangkat 2. Nanti hasilnya yaitu 19,20 meter per sekon kuadrat. Begitu juga sampai seterusnya sampai percobaan ke-5. Adapun bagaimana hubungan panjang tali terhadap periode bandul. Jadi dari data yang kita peroleh di atas dapat kita buat sebuah kesimpulan bahwa dari data yang saya dapatkan ketika praktikum dapat ditarik kesimpulan bahwa panjang tali berpengaruh terhadap periode bandul, di mana panjang tali berbanding lurus dengan periode bandul. Semakin panjang tali maka periode bandul akan semakin lama. Begitu juga dengan sebaliknya. Selanjutnya, buatlah grafik hubungan panjang tali terhadap periode bandul. Inilah grafik dari
panjang tali dengan bandul. Adapun pengolahan data dari praktikum yang saya lakukan tersebut. Yang A yaitu hubungan atau pengaruh panjang tali terhadap nilai periode bandul. 1. Hitunglah frekuensi, periode, dan percepatan gravitasi dari bandul. Yang pertama kita ketahui waktunya 7,90 sekon. Berat masanya yaitu 0,5 kg, sedangkan panjang talinya 0,3 meter. Kita mencari periode, frekuensi, dan gravitasi. Percepatan gravitasi. Maka periodenya sama dengan rumusnya T per N. Kita masukkan T-nya, kita masukkan N-nya, sehingga nanti hasilnya yaitu 0,79 sekon. Sedangkan untuk mencari frekuensi yaitu rumusnya N per T, kita masukkan N-nya, kita masukkan T-nya, kemudian hasilnya nanti 1,27 Hz. Sedangkan untuk mencari percepatan gravitasi buminya kita menggunakan rumus 4pi kuadrat dikali L per T kuadrat, yang dimana kita masukkan 4 dikali 3,14 pangkat 2 dikali 0,3 meter per 0,79 sekon pangkat 2. Nanti hasilnya yaitu 19,20 meter per sekon kuadrat. Begitu juga sampai seterusnya sampai percobaan ke-5. Adapun bagaimana hubungan panjang tali terhadap periode bandul. Jadi dari data yang kita peroleh di atas dapat kita buat sebuah kesimpulan bahwa dari data yang saya dapatkan ketika praktikum dapat ditarik kesimpulan bahwa panjang tali berpengaruh terhadap periode bandul, di mana panjang tali berbanding lurus dengan periode bandul. Semakin panjang tali maka periode bandul akan semakin lama, begitu juga dengan sebaliknya. Selanjutnya buatlah grafik hubungan panjang tali terhadap periode bandul. Inilah grafik dari panjang tali dengan bandul. Baiklah, adapun kesimpulan dari praktikum yang saya lakukan, yang pertama yaitu adapun hubungan dari panjang tali terhadap periode bandul, yaitu di mana semakin panjang tali maka periode bandul akan semakin besar, sedangkan semakin kecil panjang tali maka periode bandul akan semakin kecil. Jadi panjang tali berbanding lurus dengan periode bandul. Yang kedua, adapun pengaruh dari sudut simpangan terhadap periode bandul. Jadi pengaruhnya hanya sedikit saja yang dimana semakin besar sudut maka periode bandul akan semakin besar, sedangkan semakin kecil sudut maka periode bandul juga akan semakin kecil. Tapi ini hanya. Dan kesimpulan yang kedua yaitu pengaruh dari sudut simpangan terhadap periode bandul, yang dimana semakin besar sudut simpangan maka periode bandul akan semakin besar, sedangkan semakin kecil sudut simpangan maka periode bandul akan semakin kecil. Jadi berbanding lurus juga antara simpangan sudut dan periode bandul. Akan tetapi ini hanya pada sudut-sudut yang cukup besar yang nampak jelas perbedaannya. Adapun kesimpulan yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh massa terhadap periode bandul, yang dimana dari praktikum yang saya lakukan yaitu massa tidak mempengaruhi periode bandul. Kesimpulan yang keempat bahwa dapatlah kita mencari percepatan gravitasi dengan menggunakan rumus G sama dengan 4pi kuadrat dikali L per T kuadrat, yang dimana T adalah periode, G adalah percepatan gravitasi, kemudian L adalah panjang tali. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.